Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, meskipun sekarang kita masih saja belajar dari rumah, tapi Ibu berharap semangat belajar harus terus ada. Nah, hari ini kita masih membahas materi di bab 2. Jika kali lalu kita sudah membahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hubungan Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini materi pembahasan masih pada kompetensi dasar 3.2, menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional bagian A tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebelum memulai pembahasan materi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan senantiasa memberkati aktivitas belajar kita dan setiap materi yang dibahas dapat dipahami. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengetahui pokok kaidah fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengetahui makna nilai universal dan lestari. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Nah, mengapa demikian? Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm bagi Republik Indonesia. Nah, maka itu sudah jelas bahwa mereka memiliki kedudukan yang berbeda. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Nah, PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi itu adalah syarat fundamental. Nah, pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Jadi, kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 terkait pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Lalu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat juga menjadi sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal dan lestari. Nah, jadi ada nilai yang terkandung yaitu universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi itu merupakan pengertian dari nilai universal. Lalu lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Itu adalah pengertian dari nilai lestari. Kesimpulan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Jadi pokok kaidah negara atau Undang-Undang Dasar tadi memiliki kedudukan hukum yang tetap dan tidak dapat diubah. Sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa.